Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Sumatera, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Jalo. Ia baru berusia 9 tahun ketika orang tuanya meninggal karena wabah yang menyapu desa. Sejak saat itu, Jalo tinggal sendirian di gubuk reot peninggalan orang tuanya. Tak ada sanak keluarga yang tersisa, dan para tetua desa lambat laut mulai menganggap kehadiran Jalo sebagai beban. Anak itu membawa sial, kata beberapa orang. Sejak orang tuanya mati, sawah kami tak lagi subur. Fitnah tumbuh di antara warga yang ketakutan dan tak mengerti. Maka suatu malam, dengan alasan menjaga keselamatan desa, mereka mengusir Jalo tanpa belas kasih. Mereka menyeretnya ke batas desa dan mendorongnya ke dalam hutan. Hiduplah di sana, kalau kau bisa, ucap seorang pria tua sambil melemparkan sebungkus nasi basi dan sehelai selimut tipis. Jalo berjalan sendirian menembus semak dan akar pepohonan. Malam gelap dan udara menggigit kulitnya. Ia menangis dalam diam, bersandar di batang pohon besar hingga akhirnya tertidur karena lelah. Keesokan paginya, saat matahari mulai menembus celah dedaunan, Jalo terbangun oleh suara gemerisik. Di hadapannya berdiri seekor kancil kecil, menatapnya dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Hai anak manusia, suara lembut terdengar. Meski mulut kancil itu tak bergerak, Jalo tertegun. Ia mengira masih bermimpi. Tapi kancil itu melangkah pelan, mendekat, lalu mengendus lengannya. Kau tak berbau seperti pemburu. Kau tampak lemah dan lapar. Mengapa kau ada di hutan ini sendirian? Aku diusir, bisik Jalo, suaranya serak. Mereka bilang aku pembawa sial. Kancil itu mengangguk geleng, lalu berbalik. Kalau begitu, ikutlah denganku. Di sini, tak ada yang membicarakan takdir dengan kebencian. Jalo pun mengikuti kancil itu masuk lebih dalam ke hutan. Mereka melewati sungai kecil, rumpun bambu, dan pohon-pohon yang begitu tinggi hingga menutupi langit. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang menyerupai padang kecil dengan sumber air jernih dan buah-buahan liar berlimpah. Aku akan merawatmu, kata kancil, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tanya Jalo. Kau harus belajar memahami hutan dan kelak menjadi penjaganya. Jalo mengangguk, tak mengerti sepenuhnya, namun merasakan sesuatu yang hangat di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasa tidak sendirian. Hari-hari Jalo bersama kancil menjadi awal dari kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan. Setiap pagi, kancil membangunkannya sebelum matahari naik, dan mereka berjalan menyusuri hutan untuk belajar, mengenali jejak, memahami angin, merasakan suara-suara yang bahkan manusia biasa tak mampu dengar. Lihat semut itu, ujar kancil suatu pagi sambil menunjuk ke barisan semut yang memanjat pohon beringin tua. Mereka tahu musim akan berganti hanya dari kelembapan tanah dan arah angin. Kau harus belajar seperti mereka diam, tapi tahu banyak. Jalo mencatat semuanya dalam ingatannya. Ia belajar mengumpulkan makanan dari tanaman liar, menyalakan api tanpa korek, bahkan menggunakan daun dan akar sebagai obat luka. Kancil tak sendirian dalam mengajarinya. Seekor burung hantu tua bernama Ringkai sering datang saat malam untuk mengisahkan legenda hutan dan ajaran para leluhur hutan. Waktu berlalu, dan Jalo tumbuh menjadi anak remaja yang tangguh. Tubuhnya mulai kuat, tapi yang paling menonjol adalah matanya tajam seperti elang, namun penuh kelembutan. Hutan kini bukan tempat asing, tapi rumah. Ia tahu kapan ular akan keluar dari sarangnya, di mana lebah menyimpan madu, dan pohon mana yang daunnya bisa menyembuhkan demam. Namun kehidupan damai itu tak bertahan selamanya. Suatu malam, angin hutan berubah. Ringkai, yang biasanya tenang, datang tergesa-gesa ke padang kecil tempat Jalo tidur. Ada manusia di pinggir hutan. Mereka menebang pohon dan membakar semak. Mereka datang dari desa yang dulu mengusirmu. Jalo terdiam. Hatinya bergejolak. Desa itu, wajah-wajah yang dulu mengusirnya, kini datang membawa bahaya ke rumah barunya. Kau harus pilih, kata kancil lirih, berdiam atau bertindak. Tapi ingat, bertindak bukan berarti membalas. Jalo memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Di dadanya, kenangan lama dan kehidupan barunya bersilangan. Seperti akar pohon yang saling membelit. Aku tidak akan membiarkan hutan ini terbakar, katanya pelan. Tapi aku juga tidak akan membenci mereka. Dengan tekad yang tumbuh seperti akar yang kuat, Jalo bersiap mengambil langkah pertamanya. Sebagai penjaga hutan seorang anak yatim piatu yang dibuang, namun bangkit bukan untuk membalas,
melainkan untuk melindungi. Jalu berjalan pelan ke arah tepian hutan, di mana api kecil mulai membakar semak dan suara manusia menggema di antara pohon-pohon. Ia tak membawa senjata, hanya seutas akar beringin di tangan dan keberanian yang tumbuh dari kasih hutan. Para warga desa itu tak mengenalinya. Tubuhnya kini kokoh, wajahnya teduh, dan matanya menyala dengan keyakinan yang tenang. "Hentikan," ucapnya lantang dari balik pepohonan. "Hutan ini hidup. Ia bukan tanah kosong untuk dibakar." Seorang pria menoleh, matanya menyipit. "Siapa kau? Mengapa kau menghalangi kami?" "Aku Jalu, anak dari desa kalian, yang kalian usir ke tempat ini." Suasana hening. Beberapa wajah mulai mengenalinya, beberapa berpaling dengan malu. Mereka tak menyangka anak itu masih hidup lebih dari itu. Telah menjadi bagian dari hutan yang mereka takuti dan incar. "Jika kalian membakar hutan ini, kalian membakar tempat perlindunganku, tempat yang menyelamatkanku saat kalian meninggalkanku. Tapi aku tak datang untuk membalas. Aku datang untuk memperingatkan." Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncullah kancil, burung hantu ringkai, dan beberapa hewan lainnya. Mereka tak menyerang, hanya berdiri tenang di sisi Jalu, seolah mengatakan, dia bukan sendirian. Jalu mengangkat tangannya. "Kalian bisa menembang, membakar, dan lupa. Tapi hutan akan ingat. Ia tak akan diam jika terus disakiti. Tapi jika kalian menjaga, ia akan memberkati." Beberapa warga saling menatap, ragu. Tapi di antara mereka, ada satu anak kecil yang maju, menarik tangan ayahnya. "Jangan bakar hutan, ayah. Aku ingin lihat kancil itu lagi." Hening pecah menjadi desah panjang. Sang ayah meletakkan kapaknya, disusul oleh yang lain. Dalam diam yang penuh makna, mereka mulai memadamkan api kecil itu, menyadari bahwa hutan bukan musuh, hutan adalah rumah bagi yang terlupakan. Beberapa minggu kemudian, desa berubah. Warga datang ke pinggiran hutan, tak lagi membawa kapak, melainkan benih. Mereka menanam pohon, mendirikan tempat belajar alam, dan perlahan menjadikan hutan bagian dari hidup mereka. Dan Jalu, ia tinggal di perbatasan hutan dan desa, menjadi jembatan antara dua dunia. Ia dikenal bukan hanya sebagai anak yang pernah diusir, tapi sebagai penjaga, sahabat kancil, dan pelindung hutan. Ia tak lagi sendiri, karena kadang keluarga tak datang dari darah, tapi dari tempat yang menerimamu saat dunia membuangmu.